Assalamualaikum Bu Nurin. Waalaikumsalam Bu Evi. Eh, tadi panjenengan WA saya. Ada apa ya Bu Nurin? Iya ini Bu. Eh Sebenarnya saya ini kok kayaknya akhir-akhir ini ada masalah nih terkait dengan murid-murid saya yang di sekolah. Karena kan kebetulan saya tergabung dalam kedisiplinan siswa gitu kan. Jadi kok kayaknya masalah-masalah yang ada di sekolah saya yang saya jadikan tantangan ini kok nggak semakin menurun masalahnya, malah semakin hari semakin bertambah jumlahnya gitu. Gitu Bu. Jadi saya merasa ini mengganggu sekali dengan eh, konsentrasi saya sebenarnya. Jadi intinya Bu Nurin ini konsentrasinya terganggu begitu ya, Iya, terkait dengan kedisiplinan gitu, kedisiplinan siswa. iya. Nah, dari ini nanti, percakapan ini nanti, kira-kira yang diharapkan oleh Bu Nurin itu apa? Atau yang seperti apa? Saya tuh pengennya ibu jadi partner sharing saya, sehingga saya punya solusi pada akhirnya, sehingga apa-apa yang ada di kepala saya ini dapat eh, dikeluarkan sehingga ada titik terang gitu Bu, menurut saya. Karena ini benar-benar masalah yang memang seharusnya dipecahkan gitu kan. Jadinya ini kalau nggak segera dipecahkan akan merembet ke yang lain-lainnya menurut saya. Intinya solusi begitu ya, ingin mencari solusi begitu ya Bu Nurin. Oh, oke. Terkait solusi itu ya, kita nanti bicarakan sama-sama. Kita di sini adalah sharing gitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pandai. Kita sama Bu Nurin ya, kita adalah mitra begitu ya. Kita adalah partner. Jadi bagaimana kita nanti akan menemukan solusi. Nah, Bu Nurin, kalau boleh tahu, eh tadi muridnya melakukan pelanggaran begitu ya. Iya, Kira-kira pelanggaran yang seperti apa Bu Nurin? Kalau boleh ini diceritakan. iya, saya ceritakan gitu ya. Runutannya itu berawal dari karena masih kayaknya anak-anak ini masih terbawa dengan situasi pandemi, sehingga orang tuanya juga masih terlalu santai juga membuat anak-anaknya itu berangkat mepet-mepet waktunya, masuknya kan kita jam 7, itu jam 7 itu baru sampai gerbang. Akhirnya anak-anak ini gopo, Bu. Jadi dalam pembelajaran itu malah nggak konsentrasi kan kalau gopo. Belum lagi nanti barang-barang yang dibawa, kan memang harus anak-anak bawa topi sebagai atribut, kemudian dasi, kemudian lagi yang agak saya eh, bingung itu adalah sepatu, Bu. Kan kita aturannya sepatu itu di sini kan hitam. Oh ya. Nah, itu sepatunya diwarna-warnai pakai tip X. Jadinya ada batiknya. Ya katanya sih membatik di sepatu, tapi kan kreativitasnya tidak pada tempatnya gitu kan. Jadinya kok kayaknya masalahnya ini sambung menyambung gitu kan. Dari masalah yang kedisiplinan sering datang terlambat, kemudian nanti gobo di pelajaran, keburu-buru, kemudian nanti berhubungan lagi sama kalau hari Senin itu pasti ada aja yang topi ketinggalan, dasi nggak dipakai, topi dipakai kebalik, ada aja Bu, pokoknya Bu. Aduh Bu. Nah, jadi itu memusingkan sepertinya begitu ya Bu Iya, Nurin ya. iya. Nah, Bu Nurin, kira-kira yang bisa atau yang perlu Ibu lakukan untuk mengatasi itu apa Bu Nurin? Yang perlu saya lakukan yang pertama itu sosialisasi nggih, Bu, nggih. Sepertinya saya perlu lebih mensosialisasikan lagi, kalau sebelumnya sudah saya sosialisasikan, itu hanya menggunakan lisan dan beberapa papan pengumuman yang ada di sekolah, sepertinya harus ada nambah-nambah
apa gitu ya Bu ya kira-kira ya Bu. Kayaknya harus ditambah apa ya? Kayak mungkin informasinya harus dikombinasikan dengan platform yang terbaru-terbaru sekarang kayak media sosial mungkin ya jadi biar benar-benar masuk ke otaknya anak-anak. Jadi ada kesan di otak, di memori otak mereka gitu. Sehingga mereka merasa bahwa aturan itu ditangkapnya sebagai sesuatu himbauan yang menyenangkan kalau pakai platform media sosial zaman sekarang kayak kita memang sudah punya YouTube, kita selip-selipkan di situ, kemudian Instagram, terus kalau reels pendek gitu kan nggak memberatkan ya bikinnya. Kemudian ada TikTok, TikTok itu malah digemari sekali sama anak-anak. Kayaknya perlu ditambah di situ. Atau mungkin Oh papan pengumumannya ditambah kali ya Bu ya. oh gitu ya. Iya. eh oh iya Bu Nurin, berarti dari UN tadi kira-kira rencananya Bu Nurin ke depan tuh seperti apa Bu Nurin? Tadi kan anak itu butuh menggunakan media sosial dan sebagainya. Nah, Mm-mm. rencana panjenengan kira-kira untuk apa namanya mengatasi yang kedisiplinan itu seperti apa rencananya ke depan? Rencananya ke depan sepertinya saya akan memaksimalkan yang ini deh Bu. Yang untuk media sosial deh Bu. Itu karena lebih dekat dengan masyarakat nggih. Karena di situ masyarakat lebih suka membuka medsos daripada baca papan pengumuman yang tulisannya juga kadang-kadang kecil-kecil. Terus kalau yang ngomong lisan saya gitu kan nggak kurang kurang jangkauannya kurang luas juga kan. Jadi saya rasa kalau saya ambil langkah ke depan, sepertinya saya akan memaksimalkan yang penggunaan medsos. Kemudian apa ya Bu ya? Mungkin itu dulu kali ya. Atau mungkin saya akan mengambil ini deh, meminta bantuan teman-teman sejawat saya, sehingga ada kolaborasi di tempat saya, sehingga saling-saling mengingatkan satu sama lain. Misalkan murid saya ingatkan, kemudian muridnya teman saya diingatkan oleh teman saya, terus kita juga harus sama-sama saling membantu. Jadi meskipun bukan murid saya, gitu saya juga harus ikut bertanggung jawab atas ketidakdisiplinan ini. Dan juga mungkin saya harus ini sih, mungkin menyampaikan di rapat kali ya Bu ya, supaya Pak Kepala Sekolah juga bisa berkolaborasi dengan yang lain-lainnya gitu kan. Misalnya minta minta bantuan ke komite mungkin sehingga dari komite bisa menyampaikan langsung sebagai jembatan menuju wali murid gitu kan karena kan di tempat saya yang punya hubungan langsung dengan wali murid adalah komite mungkin Oh, itu ya rencananya. rencananya Bu Nurin tuh bagus sekali dari tadi media sosial, kolaborasi, itu tadi Mm-mm. eh, kepala sekolah dan juga komite seperti itu nggih. Ah, Mm-mm. ini kira-kira Bu Nurin indikator ketercapaian dari rencana panjenengan tuh yang seperti apa? Indikator ketercapaian rencana saya itu ya Bu ya, saya itu kepengennya anak-anak itu melakukan misalnya datang tepat waktu itu nggak ada beban lagi, nggak ada paksaan. Jadi otomatis dari rumah mereka sudah bersiap, oh hari ini aku sekolah gitu kan. Dan datang dengan menyenangkan. Jadi kalau datang ke sekolah dengan menyenangkan dan tanpa paksaan, otomatis mereka akan menjadikan peraturan itu sebagai sebuah budaya dan kebiasaan sehingga tidak ada beban yang gimana-gimana lagi menurut saya. Jadi kayaknya indikator ketercapaiannya adalah ketika siswa sudah tidak ada lagi paksaan dan dengan sukarela datang pagi-pagi dengan ceria gitu Bu. Jadi intinya tidak ada paksaan gitu ya, secara Nggih, sukarela begitu nggih. nggih, Nah, nggih. menurut panjenengan Bu Nurin ya, dari indikator yang sudah disebutkan tadi, kira-kira eh, siswanya
Bu Nurin ini kalau dari angka 0, skalanya 0 sampai 10, kira-kira terkait dengan pelaksanaan kedisiplinan, anak-anak ini berada di angka berapa, Bu Nurin? Untuk kedisiplinan sekarang ini berada di angka antara 6 sampai 7, sekitar 6,5 ya Bu ya. Itu ya segitu. Menurut saya segitu Bu. Antara Eh, 6,5 itu bisa dijelaskan, Bu Nurin. Yang ya, seperti apa? 6,5-nya saya itu standarnya ketika anak-anak ini melanggar peraturannya kan standarnya di hari Senin ya Bu ya datangnya, karena yang banyak terlambat itu hari Senin. Itu hari Senin yang terlambat itu sekitar 15 sampai 20 siswa. Sehingga karena upacara kan dilaksanakan sebelum jam 7 kita. Jadi jam 7 kurang 15 menit sudah dimulai upacaranya. Nah, ini kemudian untuk seragamnya itu ya sekitar segituan, ada yang pakai topi tapi nggak pakai dasi, ada yang pakai dasi tapi nggak pakai topi. Kemudian ada yang sudah dari atas lengkap, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ternyata sepatunya nggak warna hitam gitu, Oke. ada yang dicoret-coret. Nah itu menurut saya 6,5 yang saya sebutkan tadi standarnya seperti itu, gitu Bu. Oh, gitu. Lah, Iya. Bu Nurin ini pingin meningkatkannya di angka berapa? Kalau ditingkatkan ya Ibu itu saya kepinginnya di angka 8. Di angka 8 gitu ya. Mhm. Kalau Iya. angka 8 itu yang seperti apa, Bu? Angka 8-nya saya itu kalau dihitung bisa dinumberkan atau dinomorkan dengan angka, itu jumlah yang masuk, yang datang tepat waktu itu sekitar 5 sampai 10, maksudnya yang datang terlambat itu 5 sampai 10 lah di hari Senin gitu kan, sudah berkurang. Karena kita juga harus memberi toleransi kan, barangkali ada yang orang tuanya banyak kempes di jalan waktu mengantar atau ada Hmm. kendala-kendala di jalan gitu kan. Jadi angka 8 itu menurut saya sudah lumayan bagus. Jadi minimal atau angka sekitar 7, 5 anak lah maksimal, atau pokoknya jangan sampai mencapai 10 lah Bu menurut saya. Itu sudah angka maksimal, maksimal sekali untuk memberi toleransi. Oh, begitu. Iya. Bu Nurin, ini mengenai komitmen ya. Tadi Bu Nurin sudah tadi menceritakan rencananya begitu ya. Kira-kira Bu Nurin, eh, komitmennya terhadap rencana Ibu itu yang bagaimana? Komitmen yang akan saya lakukan itu Bu, tentu saja saya harus bertanggung jawab penuh. Jadi sebelum mendisiplinkan siswa, saya juga harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Misalkan kalau saya menyuruh siswa untuk datang pagi, ya saya harus datangnya lebih pagi. Misalkan kalau kita menganjurkan atau menghimbau anak-anak datang jam 7 kurang 15 untuk mengikuti upacara, berarti saya harus bersiap-siap sebelum itu. Itu menurut saya komitmen. Kemudian saya juga harus meminta bantuan teman-teman supaya komitmen ini juga berjalan, karena teman-teman yang bisa menilai saya kan sebagai ini, sebagai pengamat lah atau pengingat bagi saya. Ah, Gitu. bagus sekali, Bu Nurin. Saya sangat mendukung sekali dengan rencananya Ibu. Insya Allah nanti apa namanya rencana itu bisa berjalan begitu ya, Bu Nurin ya. Jadi eh, yang membantu itu ketercapaian komitmen itu rencana Ibu itu siapa? Selain teman-teman mungkin. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau yang membantu tim pendukung ya Bu ya, ini saya rasa selain teman-teman, rekan sejawat itu ada harusnya kepala sekolah pastinya sebagai pemegang pimpinan tertinggi di instansi saya. Kemudian ada dukungan lain karena ada komite, itu yang saya rasa komite memang harus memberi dukungan penuh kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah sehingga komite dapat menjadi jembatan. Kemudian lagi wali murid Bu, wali murid juga harus memberi dukungan penuh kepada putra-putrinya supaya datang tepat waktu, karena di instansi saya kan
usianya masih usia anak-anak. Jadi Mmm, peran orang tua itu sangat amat urgent atau sangat amat dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi kalau datang terlambat, ya kita harus ikutan mengingatkan orang tua atau meminta orang tua untuk mendatangkan anaknya atau mengantar anak-anaknya lebih pagi. Kemudian untuk seragam, sepatu, dan lain sebagainya juga seperti itu. Jadi saya rasa kalau tim supportnya itu saya pengennya itu ada selain teman, juga kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh supaya nanti teman-teman juga merasa termotivasi juga. Kemudian ada komite sekolah yang harus berhubungan langsung memberikan arahan kepada wali murid. Begitu, Bu. intinya semua pihak Iya, gitu ya, dari semua kepala pihak, Bu. sekolah, guru, komite begitu ya, itu sangat, Iya, diperlukan untuk mendukung, rencana panjenengan begitu ya, Bu Nurin ya. iya, iya, Bu iya. Nurin, Iya, eee, dari percakapan yang kita lakukan ini gitu ya, kira-kira menurut jenengan kesimpulannya itu apa, Bu Nurin? kesimpulannya ya, Bu, ya. Kalau boleh saya simpulkan sebentar, saya simpulkan dulu. Saya pikirkan dulu. Peraturan sekolah ini yang pertama itu harus ada dalam setiap instansi, karena kita Betul, instansi pendidikan yang di sana itu pastinya orang-orang mempercayai kita atau mempercayai kami sebagai uh, lembaga yang mendidik untuk disiplin, sehingga anak-anak diharapkan nantinya kan keluarnya sebagai generasi-generasi yang memiliki disiplin tinggi. betul, Kemudian di instansi pasti ada aturan. Nah, aturan ini harus ditegakkan juga dan dimaksimalkan supaya nantinya kita bisa mencetak yang saya sebutkan tadi. Nah, peraturan itu dapat terlaksana dengan maksimal ketika ada dukungan dari banyak pihak. Nah, banyak pihak itu yaitu ada kita sebagai guru, kemudian teman sejawatnya kita sebagai betul. pendukung keseharian kita, kemudian kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian ada lagi komite yang dari pihak luar yang sebagai pengamat, juga penilai tanpa langsung, kemudian ada lagi wali murid, Itu gitu. semua pihak gitu ya. Iya, Dari percakapan ini, apa yang menjadi pandangan baru gitu, menurut panjenengan? pandangan baru. Pandangan baru menurut saya ini terkait dengan ini ya, Bu, ya, terkait dengan media sosial. Sepertinya media sosial ini akan menjadi platform yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam penyampaian peraturan. Sehingga peraturan-peraturan ini dapat disampaikan dengan cara yang menarik, dekat dengan masyarakat dan disukai anak-anak, juga orang tuanya, otomatis masyarakat luas, jangkauannya juga tak terhingga. Jadi kalau kita bisa ambil hal positifnya dari media sosial, itu ini adalah yang keren sekali Bu untuk menyampaikan atau memperluas jaringan kita dalam menegakkan kedisiplinan. Otomatis dalam penyampaian informasi-informasi yang terkait, kan informasi kedisiplinan ini terkait kaku sebelumnya. Jadi kalau disampaikan melalui media sosial sepertinya akan menjadi hal-hal yang menarik sekali dan keren menurut saya. Oke, memang ini tadi bunuhan keren selalu gitu ya. Mudah-mudahan rencananya Bu Nurin bisa berjalan lancar sesuai dengan Amin. harapan gitu Mhm. nggih. Amin amin, Bu. Ini Bu Nurin, untuk saya mengetahui eh, ketercapaian atau rencana itu sudah dijalankan, terus ini sampai mana sih? Mhm. Bisa ya, misalnya kapan gitu kita ngobrol lagi, kita sharing lagi begitu. Mungkin itu nanti juga bisa bermanfaatkan untuk saya begitu ya. Itu Oh, bisa siap siap, ya? Bu. Siap, Bu, Siap. siap. Itu Siap. sangat membantu sekali malah saya. Kan nanti menurut saya kalau ada pertemuan lagi, nanti ada refleksi lagi, ada mungkin saya malah menemukan hal-hal baru yang lebih daripada hari ini. Jadi saya sangat senang kalau Ibu menyediakan waktu nantinya gitu untuk bertemu saya kembali loh, Bu.
Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Nurin? Sepertinya yang perlu saya sampaikan, tidak ada kata lain yang lebih berharga daripada kata terima kasih untuk Ibu. Sudah Sama-sama. meluangkan Oke. waktu untuk saya berbagi, juga mendengarkan saya dari awal sampai segini, sampai jam segini loh Bu. Itu bukan hal yang mudah loh. Jadi saya sangat amat berterima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bu Evi sama saya. Sama-sama Bu Nurin, dari sini tadi kita mendapatkan pencerahan panjenengan ataupun saya sama-sama ini ya dapat istilahnya ilmu gitu ya. Apa yang harus kita berikan ke anak, insya Allah itu akan berguna bagi kita. Insya Allah kita akan menjadi guru-guru yang bisa menghantarkan anak-anak itu menjadi yang selamat gitu ya, selamat Amin. di masyarakat dan selanjutnya gitu ya. Iya. Cukup itu saja Bu Nurin. Iya Bu, saya rasa saya sudah merasa lega, sudah kayaknya menemukan solusi ini. Padahal kita hanya ngobrol gitu kan, tapi saya kok merasa ini adalah solusi yang berasal dari Ibu. Padahal ini tadi kita hanya ngobrol ya Bu ya. Iya, tapi insya Tapi Allah ngobrolnya mhm, itu penuh dengan ini ya, bobotnya itu bermanfaat loh, ya Bu. bermanfaat sekali, Heeh, betul sekali, bermanfaat nggih. sekali. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Terima kasih loh Bu. Nggih nggih, Matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum Bu Nurin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih berarti nggih. Untuk refleksi diri yang sudah berjalan baik selama percakapan. eh Komunikasi yang terjadi antara coach dan coachee berjalan lancar, natural serta terlihat adanya kemitraan di antara keduanya, gitu ya. Yang kedua, yang perlu ditingkatkan adalah intonasi, pemilihan kata yang tepat serta menggali permasalahan lebih mendalam. Terus untuk eh, yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ini kebetulan saya berdoa gitu ya, jadi berdoa sebelum memulai, terus sama stop, saya itu berhenti sejenak, saya ambil nafas gitu ya. Nah, seperti yang pernah kita praktekkan sebelum-sebelumnya itu pakai stop gitu. Di situ cukup membuat saya bisa apa namanya dalam 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 apa namanya pertemuan ini. Yang keempat, untuk memperbaiki atau meningkatkan dari apa tadi yang kekurangan-kekurangan itu, terus berlatih melakukan praktek coaching. Nah, untuk tanggapan dari ini Bu Nurin, Yang bawahnya ya Bu, saya nggak oke. kelihatan. Oh, nggak Yang kelihatan. saya rasakan, Tanggapan tanggapan dari coach. Nanti saya yang ingin saya rasakan, saya merasa nyaman ketika di coaching, rasa nyaman. terus Oke. bisa mengeluarkan unek-unek atau permasalahan dengan tanpa beban. Bisa mengeluarkan unek-unek nih, mengeluarkan unek-unek, Nggih, mengeluarkan unek-unek mengeluarkan unek-unek. Eh, tanpa beban. oh, tanpa beban, Nggih, tanpa beban. kemudian, menemukan solusi, Menemukan menemukan solusi solusi secara natural. secara natural. Oke, Nggih, sampun. ampun. Nggih, Nanti ini di tata yang bagus. Sampun mungkin itu ya. nggih, sampun.